Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Alexander Laurentius. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai cara kerja dari komunikasi serial SPI dengan menggunakan Tinkercad. Sebelumnya di Tinkercad ini, SPI itu tidak bisa digunakan library-nya karena terdapat keterbatasan sendiri dari Tinkercad-nya. Sehingga untuk mengatasinya itu saya menggunakan bitbanging. Nah, jadi di sini langsung aja. Pertama-tama di rangkaiannya itu ada dua Arduino Uno dan ada 5 kabel jumper. Lalu ada kabel USB yang akan terhubung ke port di laptop. Nah, di sini itu kabel jumpernya ada JND. JND ini saling terhubung agar kedua Arduino ini menerima referensi tegangan yang sama. Lalu di sini ada pin yang digunakan 10, 11, 12, 13 yang saling terhubung dengan kabel jumper agar komunikasi SPI ini dapat berjalan dengan lancar. Lalu penjelasan rangkaian seperti itu. Selanjutnya akan saya jelaskan mengenai source code. Di sini pertama-tama ada source code dari master. Untuk source code master ini pertama-tama ada counts in MOSI pin 11. Nah, di sini itu untuk menentukan pin 11 sebagai MOSI. MOSI itu master out slave in. Begitu juga dengan baris 2, 3, dan 4. Untuk di baris 2 ini, pin 12 itu dinyatakan sebagai MISO. Untuk pin 13 itu dinyatakan sebagai SCK atau serial clock. Dan pin 10 itu untuk SS atau chip select. Nah, selanjutnya di sini ada void setup. Void setup ini digunakan untuk pertama kali ketika Arduino dijalankan atau di reset. Nah, di sini ada serial begin 9600 itu untuk mengatur 9 baud rate 9600 bit per detik. Lalu di sini ada pin mode yang merupakan pin mana saja yang bisa menjadi output atau input. Di sini yang menjadi output itu ada MOSI, SEK, dan SS. Dan MISO ini akan menjadi input. Selanjutnya ada digital write. Di sini SS pin high itu mengartikan bahwa slave-nya itu belum dipilih. Nah, selanjutnya ada SCK pin low. Di SCK pin low ini berarti clock-nya itu diatur low karena ini belum melakukan pengiriman. Selanjutnya ada void loop. Void loop ini untuk melakukan pengulangan secara terus-menerus tanpa henti. Di sini ada out byte dengan tipe datanya byte. Nilainya itu 0x A5. A5 di sini itu merupakan bilangan heksadesimal. Lalu selanjutnya ada serial print. Master kirim ini nanti akan tampil di serial monitor. Lalu ada serial print line. Nah, di sini itu nanti yang master kirim tadi itu nilai setelah 0B-nya itu akan menampilkan dari out byte yang 0x A5 ini dengan binary-nya. Lalu ada digital write SS pin low. Nah, low di sini itu menandakan berarti slave-nya itu sudah aktif. Lalu diberi delay selama 100 milisecond atau 0,1 detik. Setelah itu akan mengalami perulangan lagi, perulangan for dengan inisialisasi awalnya nilai I-nya itu 7. Lalu I itu lebih besar dari sama dengan 0. Kenapa I lebih besar dari sama dengan 0? Karena di sini terdapat 8 bit. Nah, 8 bit itu berarti kan 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Nah, itu ada 8. Lalu di sini ada I min min ini untuk iterasinya. Jadi 7, 6, 5 sampai dia ke 0. Nah, awal-awal 7 itu dia melakukan digital write. Nah, out byte ini satu out byte ini dia itu mempunyai maksud khusus. Dimana ketika nilainya itu 1, nah berarti dia itu high. Nah, kalau nilai 0 itu berarti dia low. Lalu dikirim ke pin MOSI ini.
Nah, untuk bitnya itu kan ada 10, 100, 101. Nah, di situ itu dimulai dari yang paling kiri dulu, 7. Lalu dianjurkan sampai ke 0. Untuk bilangan 10, 100, 101 itu didapat dari A5 ini. Kan A5 ini heksadesimal. Nah, untuk si bilangan biner itu 10, 100, 101. Di sini saya tulis di sini aja untuk mempermudahnya. Nah, jadi awal-awal tuh I sama dengan 7 itu berarti dia ada di satu ini. Nah, satu itu dia akan digeser secara terus-menerus ke kanan. Nah, jadi menggunakan operasi bitwise shift dan di sini ada N. Untuk pergeseran ini bisa disebut sebagai LSB atau menggeser bit menjadi ke paling kanan. Nah, kalau satu ini kan dia sudah berada di kanan, berarti dia high. Dia akan mengirimkan digital write pinnya high. Tetapi jika dia sudah menjadi I sama dengan 7, berarti kan dia sudah ada di 0 ini. Nah, 0 ini dia akan digeser terus ke kanan. Nah, berarti dia akan menampilkan digital write SK pin low. Begitu terus sampai ke I sama dengan 0. Nah, setelah dia diberi high atau low itu, dia terdapat delay selama 100 milisecond atau 0,1 detik. Setelah for tadi selesai, dia akan keluar dari for karena sudah tidak terpenuhi kondisinya. Lalu akan ke digital write SS pin sama dengan SS pin high. Di sini menandakan master ini sudah selesai mengirimkannya sehingga si slave-nya ini dinonaktifkan kembali. Lalu akan mengalami delay selama 500 milisecond atau 0,5 detik. Setelah mengalami delay, maka fungsi void loop ini akan mulai lagi dari awal. Setelah itu saya akan menjelaskan mengenai source code di slave. Untuk di slave ini, pada baris 1 sampai 4 ini sama seperti di master tadi, hanya untuk memberitahu bahwa pin yang digunakan pada Arduino dan pin-pin dari SPI-nya ini sendiri, yang ada MOSI, MISO, SCK, dan SS. Lalu di sini ada volatile in receive bit sama dengan 0. Nah, ini variabel receive bit ini untuk menyimpan byte yang diterima. Volatile ini menandakan bahwa bisa berubah dari luar loop. Nah, selanjutnya ada void setup. Void setup ini fungsinya sama seperti yang tadi, hanya untuk inisialisasi awal ketika Arduino dinyalakan atau di reset. Di sini ada serial begin dengan baud rate 9600 bit per detik. Lalu di sini ditandai dengan MOSI sebagai input, MISO sebagai output, SCK sebagai input, SS sebagai input. Nah, di sini terdapat perbedaan pada master. Dimana ketika pada master dia output, maka di slave-nya dia menjadi input. Begitu juga dengan sebaliknya. Di master di sini dia MISO input, di slave-nya dia menjadi output. Nah, setelah itu ada fungsi loop lagi. Loop ini untuk melakukan perulangan secara terus-menerus. Di sini ada digital read, SS pin sama dengan low. Ini itu untuk membaca data saat pin SS ini low ketika dipilih oleh master. Berarti pinnya ini aktif. Lalu reset variabel penyimpanan data menjadi 0. Setelah itu akan mengalami looping for dengan kondisi yang sama seperti tadi. Inisialisasi awalnya itu 7. Lalu I lebih besar dari sama dengan 0. Berarti dia akan mengalami 8 kali looping. Lalu dia akan mengalami decrement atau pengurangan sampai dia ke 0. Setelah itu
di sini ada while digital read pin dari si SCK sama dengan low. Nah, di sini tuh tunggu sampai clocknya itu naik atau bitnya itu dikirim. Nah, selanjutnya itu ada variable bit dengan tipe data ball. Ball itu untuk true atau false. Nah, dia di sini itu untuk membaca bit dari si pin mosi yang disimpan ke variable bit. Setelah itu, di sini ada penyimpanan bit ke posisi yang sesuai dari si receive bit ini. Seperti yang sudah dijelaskan tadi, pada yang di sini dia akan menggeser secara terus-menerus. Lalu akan melakukan high atau low, 1 itu ketika high, 0 itu ketika low. Lalu akan di sini ada proses penurunan dari clock. Berarti di sini dia udah selesai ngebaca bitnya. Nah, kalau dia udah selesai ngebaca bitnya, dia akan mengulangi for terus sampai 8 bit yang di awal tadi itu yang dari A5 itu kebaca semua. Nah, setelah itu dia akan menampilkan output di serial monitor, data diterima 0B. Setelah itu dia akan mengirimkan nilai dari si receive bit tadi dengan bentuk binary. Nah, tadi itu kan yang A5 itu yang di sini 0x A5 kan heksadesimal. Nah, di sini dia akan mengirimkan dalam bentuk binary-nya, yaitu 10100101 yang sudah dijelaskan tadi. Lalu di sini terdapat delay selama 100 millisecond atau 0,1 detik. Setelah mengalami delay ini, maka akan mengulangi fungsi loop ini secara terus-menerus tanpa henti. Lalu langsung saja saya mulai untuk lihat outputnya di serial monitor. Nah, di sini terdapat master kirim 0B. Nah, ini 1010101 ini merupakan dari 0x-A5. Di sini akan mengalami pengulangan secara terus-menerus. Lalu akan diterima oleh slave. Nah, di sini ada data diterima. Untuk data itu sama seperti yang master kirim. 0B, 10, 100, 101. Oke, sekian video penjelasan mengenai komunikasi serial SPI dengan bit banging. Jika ada salah kata, saya mohon maaf. Saya akhiri. Terima kasih.